Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq rahmatan lil alamin wa qudwatan lil alamin wa hujjatan 'alal 'ibadi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Al-Fatir ayat 39. Shadaqallahu alazim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Majlis Taklim rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan karunia rahmat, nikmat serta hidayahnya lah kita dapat meringankan langkah kita, meluangkan waktu kita, datang duduk, berkumpul bersama-sama guna untuk menuntut ilmu agamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, tunjuknya kepada kita semua, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita nanti tertolak husnul khatimah. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita kekasihnya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita sampaikan pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai dengan hari kiamat. Semoga kita yang memperbanyak salawat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kajian kita yang lalu, masih mengenai hal yang berkaitan dengan ibadah sholat. Memang sholat ini yang paling pokok dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah. Tidak ada apa-apanya kalau nggak sholat. Bahkan apa yang dikerjakannya tidak ada keberkahan. Bahkan ada yang menyebutkan apa yang dikerjakannya menjadi haram untuknya, gara-gara dia tidak mengerjakan sholat. Itulah pentingnya bagi kita menegakkan sholat itu. Yang kedua, menjadi orang baik. Orang sholat itu menjadi orang baik, tercegah melakukan perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya inna sholat
syarat akhir sempurna sholat itu karena mencegah ambil paksa dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jadi orang baik lah, orang sholat itu jadi orang baik, zahir dan batin jadi orang baik ya. Kalau benar sholatnya, masih banyak juga orang sholat nggak benar juga, Bapak Ibu. Sholat juga, nopo juga, sholat juga, ngatain orang juga, sholat juga, nopo ini juga, atau kebalikannya. Sholat juga, marahi suami juga. Jadi itu sholatnya belum pas lah kalau seperti itu ya Bapak Ibu ya. Belum pas, kita mau dipas-paskan nih. Terhadap sholat menjadi orang baik, zahir dan pokoknya baiklah, nggak ada yang nggak baik. Sampai memandang orang dengan baik sangka, bukan buruk sangka. Baik aja dia memandang orang. Bagaimana supaya kita dapati itu? Kata Imam Al-Ghazali, sholat yang khusyuk apa itu? Sholat yang khusyuk. Kita memang harus mencapai puncaknya sholat itu dengan khusyuk. Itu puncak namanya. Khusyuk itu bukan nggak sadar diri Bapak Ibu. Khusyuk itu menurut bahasanya, loganya, ijma'ana, tenang, nggak gelisah, nggak lasa sholatnya, nggak lirik sana lirik sini. Ada sebangsa orang sholat lirik-lirikan, tengok sana, tengok sini, tengok jam sebentar, tengok lagi yang sebelah kiri, tengok sebelah kanan lagi. Itu nggak khusyuk namanya, nggak tenang, garuk sana garuk sini, nggak tenang dia sholat itu. Nggak khusyuk namanya secara logah, secara zahiriahnya. Sementara khusyuk secara istilahan itu itulah kerjaan hati, kerjaan hati Bapak Ibu. Sholat itu hatinya bermain. Wa aqimis sholata bizikri, tegakkanlah olehmu sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat itu hanya fokus kepada Allah pada mana batinnya. Kalau misalnya tubuhnya itu, ya itu jelas Bapak Ibu, apa yang dilakukan Nabi, ya lakukanlah dalam sholat. Kan ada hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, di mana Nabi sholat? Begitulah. Jadi makanya ada sebagian ulama membagikan khusyuk itu ada 3. Ada sholat secara tubuh, ada secara hati, ada secara ruh. Nah, kita secara tubuh aja itu bagus Bapak Ibu. Sholat sesuai dengan sunnahnya Nabi. Perbuatan Nabi gimana ketika sholat itu udah bagus. Udah paten kali itu. Asyuru'u ma'al ilmi, bahwa di mana dia mengerjakan sholat itu sesuai dengan hukum dan ilmunya. Nah, Nabi cara sholat begini: pertama berdiri tegak lurus, kemudian bertakbir sembari mengangkatkan tangan, lalu tangannya itu, jarinya itu sejajar dengan daun telinganya, lalu bersedekah. Ini dah ada bagus sekali menurut sunnah. Pakai apa namanya lagi, tumak nina itu
wajib. Bapak Ibu, tidak sah sholat orang tidak tumanina. Tumanina itu artinya berhenti sejenak, berhenti sebentar antara satu perbuatan dengan satu perbuatan. Kalau yang kedua namanya hati, Bapak Ibu. Apa? La sholata illa bihuduril qalb. Tidak ada sholat, artinya tidak sah sholat kecuali hatinya hadir. Itulah yang kita sebutkan tadi itu. Ingat Allah, yahdurul qalb, hadir hatinya. Bagaimana menghadirkan hati? Itulah yang disebut namanya ihsan. Dalam hadis namanya ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau sembah Allah seolah-olah engkau dapat melihat Allah. Seolah-olah. Apa arti seolah-olah, Bapak Ibu? Enggak bisa. Seolah-olah itu enggak. Seperti itu enggak. Umpamanya enggak. Kalau enggak. Kalau itu enggak. Kalau itu sama dengan enggak. Misalnya, kalau tadi sore saya ikut sama kawan saya tadi, kalau ikut saya tadi apa ini di Singapura? Yang benar di mana? Ya di sini saya, bukan di Singapura. Kalau itu sama dengan enggak, itu menghayal namanya. Andaikan itu sama dengan artinya enggak, Bapak Ibu. Andai kau bulan, aku apanya? Kalau kau tangkainya, kalau kau buah apa bukan? Kalau kau bunga, aku tangkai. Bisa? Enggak artinya tidak. Sama dengan kata-kata seperti. Seperti itu artinya tidak. Saya seperti Amitabh Bachchan. Yang ketawa dulu, kita kan mencontohkan kalimat yang artinya tidak. Wih, subhanallah wa'ala. Itu ketawa. Ya. Saya seperti Amitabh Bachchan. Apakah saya Amitabh Bachchan? Enggak. Tapi saya Amitabh Fuad. Ya. Ini umpama ya, ini Prabowo, ini umpama ya, Prabowo. Ini si Pupu Papa. Apakah ini Prabowo? Enggak. Apa ini Pupu Papa? Enggak. Itu umpamanya sama dengan tidak. Saya lama belajar bahasa Indonesia. Dari lahir sampai sekarang tetap belajar bahasa Indonesia. Tak tamat-tamat. Gara-gara kawan nggak ngerti makna bahasa Indonesia. Mana dia umpamanya? Mengulang-ulang bahasa Indonesia itu sama dengan apa? Tidak. Mengulang-ulang. Itu rekayasa. Itu apa akal-akalan ini? Ya? Apa itu? Hah? Ini dong. Hah? Nggak dicas ini. Udah gua apain tadi? Hah? Baru itu. Syukur mah. Nggak dulu lagi. Kok dengan leher-leher saya tadi jadi kata leher apa? Oh gitu. Aku bingung leherku kenapa rupanya.
Jadi Bapak Ibu, itu kalimat hadis itu ka'annaka, seolah-olah itu artinya nah, tadi saya bilang kan bahasa Indonesia ini kan kalau dua kali sebut jadi nggak benar. Misalnya panggilannya si Uwo, apa itu Uwo? Kalau bahasa Jawa, nah, perempuan. Coba kali dua kali sebut. Apa artinya? Coba tanya ibu, apa arti ibu? Tak tahu kan? Uwo, di hutan. Itu kan bahasa Indonesia itu. Nah, iya. Saya baru keluar dari gunung. Ya, dan itu kata-kata pepatah gara-gara gila sedikit rusak satu geruk, gara-gara dia satu datang rusak aja. Aduh. Nah, Bapak Ibu adalah bahasa Indonesia yang menerapkan diterapkan. Oh, langit, mana langit? Tuh di atas jauh. Sebutkan 2 kali. Langit-langit, mana langit-langit? Enggak, ini langit juga. Dan yang di sini nggak tamat-tamat belajar. Dia makan. Nah, apa itu makan? Coba jelaskan mas saya yang sudah tamat. Nih Aji Asdi sudah tamat. Aslinya udah pensiun. Apa yang bisa ini, Bapak Ibu? Ya, nah, bukan khusyuk itu maknanya kayak orang kehilangan kesadaran, bukan. Itu mabuk namanya. Itu pikun, hilang kesadaran. Jadi hati yang bermain hatinya, maka disebutlah khusyuk itu hadirkan hati. Jadi Bapak Ibu, peranan hati itu dalam sholat sangatlah tinggi untuk mendatangkan kekhusyukan. Memang tahap-tahap belajar kita Bapak Ibu, dia harus sunyi-sunyi dulu gitu kan, supaya hatinya tetap hadir gitu. Jadi kalau tempat yang ramai, payah apanya khusyuknya, payah kali berkhusyuk Bapak Ibu. Ruhnya itu apa? Dia mampu seolah-olah dapat melihat biru'yatillah, melihat Allah pada hakikat kebesarannya. Itu nggak berat ini Bapak Ibu. Dan yang ketiga ini berat menghadirkannya ini. Dia seolah-olah dapat memandang, melihat kepada Allah. Begitu kita jelaskan semalam tuh ya, zunnuna itu keyakinannya 75, 25 itu nggak yakin. Itu kan bahasa ya zunnuna itu mirip-mirip dia yakin. Maka dari kata zon, berprasangka, sangka baiknya, berarti masih ada nilai yang tidak baik. Itu maknanya di zon, Bapak. Nah, kalau sak itu 50-50, ragu benar antara iya dengan enggak. Iya, enggak, itu sak. Kalau waham namanya, itu dibalikkan dari zon. 75 yakin, enggak yakinnya 75, 25 yakin. Kalau zon 75 yakin, 25 tidak yakin. Dia lebih berat kepada yakin. Maka Allah menyebutkan alladzina yazunnuna
annahu mulaku rabbih. Jadi Bapak Ibu bukan mudah dia bilang. Tapi Nabi mencetuskan nanti ada di akhir zaman yang keluar masuk dari pintu baki nih, seorang laki-laki dari keturunan dari keluargaku. Itu disebut Imam Mahdi. Sholatnya yang khusyuk ketenangan. Imam Mahdi dari baki itu di Madinah Bapak Ibu. Dia keluar masuk dari pintu baki, datang dia Imam. Dia enggak. Orang mengatakan Tuhan Imam Mahdi juga enggak kenal. Kalau dia Imam Mahdi Bapak Ibu. Tidak ada dia kan belum, nggak tahu saya belum jumpa. Kata-katanya 2027 ini udah ada dia katanya. Tapi di Damaskus kacau nih pemberontak, ya, menguasai Aleppo Bapak Ibu. Sekarang di Damaskus dolar mencapai 20.000 per 1 dolar untuk rupiah. Kalau di Damaskusnya Bapak Ibu itu masih standar 17,5. Nyalahin Indonesia tempatnya. Kalau di sini masih 16, sekian dolar. Dan bisa-bisa jadi ini pemacu perang dunia ketiga, kita nggak paham. Apakah perang dunia ketiga dulu baru muncul Imam Mahdi? Apakah sebelumnya merdeka dulu Palestina keluar dia? Wallahu a'lam bishawab. Kita tengok aja tunggu kalau panjang umur. Kalau yang tengok yang hadir ini panjang umur semua tengok. Napasnya pendek atau lagu? Panjang umur, napasnya pendek. Aku tak tahu, nggak tahu jawab. Dan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, inilah maknanya tadi disebut namanya khusyuk. Konsen dia terpaku dengan satu objek itu. Dia terbelah pikirannya, otak kanan, otak kiri tetap tertuju pada satu objek itu. Bisa nggak dipisahkan otak sebelah kanan, otak sebelah kiri Bapak Ibu? Bisa. Bisa Ibu. Sambil bercakap sambil makan. Mana tahu? Iya, dia sambil makan deh. Jadi otaknya dua bekerja itu. Sama dengan orang main catur sembari merokok. Nah, tapi merokok, dia bisa dua kerja Bapak Ibu, bisa. Nah, tapi yang dekat, kalau jauh-jauh nggak bisa Bapak Ibu, jauh nggak bisa. Ada teman Bapak Ibu, HP-nya dua, bisa dia punya dua. Hebat juga. Anda bisa? Bisa ya, Masya Allah. Aku tak bisa Anda. Nanda yang sana bukan Nanda sini. Ini akhirnya bisa. Ya ada. Jadi pekerjaan otaknya Bapak Ibu, luar biasa. Jadi kalau sholat dia terpaku Bapak Ibu, terpadu dia dalam satu objek itu sendiri, nggak bisa didua-duakan. Kalau dua-dua Bapak Ibu, jelas dia tidak khusyuk, dia terpecah pikirannya, hatinya. Minimal aja Bapak Ibu tentang tubuh yang sholat ini udah bagus saya bilang tadi. Tubuh sesuai dengan syariatnya, sebagaimana Nabi melakukan sholat itu udah bagus kita di Bapak Ibu. Apa yang dibaca Nabi yang kita baca Bapak Ibu, apa yang dilakukan Nabi dalam sholat kita lakukan dalam sholat, insya Allah Bapak Ibu itu aja dah nampak berbekas nanti Bapak Ibu. Benar nih Bapak Ibu. Saya pernah mengajarkan itu dan diamalkan oleh murid itu, alhamdulillah terasa bagi dirinya bahwa dia terkontrol dengan perbuatannya. Yang biasanya pemarah tak marah lagi Bapak Ibu.
yang buruk sangka sama orang udah mulai mereda dia Bapak. Kenapa? Sholatnya udah benar menurut apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan memang harus ke sana arah kita itu ya, Bapak Ibu, harus ke sana arahnya. Apalagi kita harus tahu Bapak Ibu makna demi makna dalam perbuatan salat itu, dari mulai takbir. Jadi berulang-ulang disampaikan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu nggak catat ya lupa-lupa juga. Apa makna mengangkat tangan? Ngapain mengangkat tangan? Kalau mengangkat tangan kenapa? Nggak apa-apa secara hukum syariahnya, nggak masalah Bapak Ibu. Tapi ada makna yang tersirat di dalam itu. Berserah diri, meninggalkan dunia, menjauhi segala dunia. Kutinggalkan dunia nih ya Allah. Aku serahkan diriku kepadamu ya Allah. Kan maknanya tinggi. Makna isyarat namanya. Apa makna berdiri? Rendah diri Bapak Ibu. Apa makna kita baca Fatihah, baca ayat? Rasa hina di hadapan Allah. Apa makna kita ruku? Rendah hati. Makanya orang kita Jawa itu kalau menghormati tamu orang lain itu tunduk-tunduk tuh Bapak Ibu. Sembari tangan jempolnya menunjuk gitu. Wah, tunduk. Awal nggak pernah duduk, woi, kan gitu. Jawa itu banyak apanya Bapak Ibu. Apa namanya itu? Adat-adat itu bisa beda-beda. Untuk tingkat abangan beda, untuk tingkat santri beda, umum beda Bapak Ibu. Bahasanya pun bisa beda-beda. Kalau umum riko, kalau agak lebih tinggi dikit sampean, yang lebih tinggi lagi panjenengan, gitu. Sini kan orang Jawa ya, paham. Yang orang Jawa itu aku. Jawa kantor. Kalau di adat yang lain nggak ada, sama semua Bapak Ibu. Nggak ada itu, semua sama. Kalau di adat suku yang lain, Jawa ini memang ada tingkat-tingkatan itu. Nggak boleh membelakangi orang kalau berjalan yang lebih tinggi kedudukannya gitu. Misalnya orang tuanya itu misalnya tuh, dia nggak boleh membelakangi orang tuanya, dia atrek Bapak Ibu, atrek. Lalu begitu, akhlaknya tinggi. Dulu, sekarang itu juga Bapak Ibu. Kalau di tempat yang lain, dulu takut coba mayat mak. Asal ada yang main depan tuh dia dari belakang masuk. Sekarang diusirnya mayatnya. Awaslah, aku melewat. Masa duduk di enggak gitu. Itu bukan? Enggak, baguslah, syukur. Jadi anak soleh kau. Ya, orang malu, Bapak Ibu, segan, malu, takut. Gitu. Kita udah modelnya udah habis. Adatnya dari dikikis mulai habis, Bapak Ibu. Ada orang tua Bapak Ibu berjalan, kita takut melaluinya, mendahuluinya, kita pun berhenti jalan juga, kita di belakangnya. Itu dulu sampai ini pernah dibuat oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sampai malaikat Jibril ikut campur tangan waktu itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana Ali udah merasa agak terlambat datang ke masjid Bapak Ibu. Bapak cepat di jalannya, rupanya ada orang tua bukuk-bukuk sedikit kedua jalannya pun lembek.
nggak berani dia lewati orang tua tadi, nggak berani. Malu dia, segan tuh orang tua. Makanya Bapak Ibu, mau berilmu nggak berilmu, orang tua itu harus dihormati Bapak Ibu. Tuh menghormatinya Bapak Ibu. Dia dahulu mengucapkan Allahu Akbar daripada kita. Kan gitu Bapak Ibu. Kalau ilmu itu beriman, ilmu itu Allah yang mengangkat derajat kita. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah yang angkat tuh. Kalau menghormati orang tua, nggak pernah ilmu, nggak berilmu Bapak Ibu. Walaupun dia non muslim, harus dihormati. Begitulah jalanlah Sayyidina Ali dan ini Bapak Ibu, di belakangnya orang tua ini. Mereka datang sama baginda Rasul, ya Muhammad, lambatkah rukukmu ya Muhammad. Ada Sayyidina Ali ini di belakang yang menunggu ada orang tua berjalan yang malu, takut, segan melewati orang tua tadi. Ikut mereka campur tangan itu. Lama Nabi rukuk. Sampailah Sayyidina Ali, lalu dia sholat, lalu dia rukuk bersama Rasulullah. Malaikat bilang, ya Nabi Allah, dia wis teko. Itu bilang, tadinya itu bahasa Jawa. Jadi Bapak Ibu, sampai menghormati orang tua. Bukan karena alimnya, nggak mesti. Bukan karena masalah ibadah, ahli ibadah. Dia yang pertama mengucapkan kalimat Allah. Kan gitu, paling tidak dia yang pertama dari kita sholat menghadap Allah. Dia pertama Pak. Jadi menghormati itu Pak, termasuk itulah takhaddu'an, rendah hati kepada siapa saja Bapak Ibu. Walaupun kita berlebih, tidak boleh tinggi hati, tidak boleh Bapak Ibu. Ya, tidak boleh tinggi. Pintar kita nggak boleh tinggi hati, mengecilkan orang. Itu sifat orang salat tadi Bapak Ibu. Tapi yang lucunya orang berantem Bapak Ibu, yang tua ini kok kawinnya. Wah, kasihan kali Bapak Ibu yang tua tuh, ada harga dirinya udah. Sebenarnya Bapak Ibu, orang tua tuh membawa keberkahan, apalagi tinggal di rumah kita Bapak Ibu. Mana berkahnya? Jelas tidak ada keributan antara suami dan istri ketika ada orang tua yang makau di rumah kita. Ini nggak gara-gara tujuannya sama mamanya bahwa dia sedang berkelahi. Ini lucu-lucu. Orang tua itu di rumah itu bawa keberkahan. Agak beruntunglah orang yang punya orang tuanya tinggal di rumahnya. Keberkahan luar biasa. Rezekinya lancar, Masya Allah. Rezekinya lancar tuh Ibu, ada orang tua di rumah itu. Tapi ketika orang tua udah leler, gak ada yang mau ngurus Bapak Ibu. Udah pikun, cari berantem aja kan. Atau ditanya emaknya, Oma, udah makan mak? Apa bilang? Udah makan? Dari pagi tadi sampai sekarang belum makan. Baru makan ya Pak. Karena ada pikun deh. Suami nggak ngerti pula, dimarahin ya bininya. Kok kelahi lagi sama bini lagi, aduh. Terakhir istrinya lari. Bukan lari pagi Pak. Malam pun nggak lagi dia, nggak lari-lari. Minggat, nggak tahan. Dengan dia kalau itu suami pun lucu juga nyalahi bini, kalau bini udah susah payah ngasih makannya, kena marah juga bini itu tadi. Ya, tinggal di rumah awan, ya, pangannya besar, tapi cobaannya lebih besar lagi. Kalau normal ya Bapak Ibu enak, ini nggak normal.
beolnya pun suka-suka, kencingnya suka-suka. Yang patennya beolnya jaminan kertas, dilipatnya, simpannya lemari. Luar biasa. Ada orang kayak gitu? Ada. Udah lupa, semua udah lupa. Amanahnya pun lupa. Oh mak masih kenal aku? Nggak kenal aku sama kau. Siapa kau? Aku anakmu. Mana anakku kayak kau jelek. Karena anak itu cantiknya udah pakai bedak minyak bedak apa namanya Bu, bedak minyak itu? Hah? Skincare. Aku nggak jual itu. Aku nggak jual. Aku yang ada bobby powder. Udah cantik rasanya dari bilang nggak ada anakku kayak kau jelek. Itulah Nabi ikut, nggak kenal sama orang. La ta'lamuna, dia tidak mengenal lagi syai'an akan sesuatu dan lupakan Allah. Nah, ada orang tanya sama saya, gimana supaya itu pikut tuh nggak diapainnya, dirasakan di masa tua nanti. Yang pertama Bapak Ibu, jangan tidak baca Quran. Halo? Jangan tidak baca Quran. Baca Quran. Walaupun ayat langganan, ayat yang dihafal-hafal, bacanya Bapak Ibu. Gak masalah itu bacanya. Ustaz, anak yang hafal nih Ar-Rahman, bacanya Ar-Rahman. Ya Ustaz, ya, rupanya pikir Ar-Rahman sampai habis. Rupanya Ar-Rahman alah kecil ya. Kok pikir Ar-Rahman ayat pertama sampai habis. Rupanya Ar-Rahman kok. Nah, Ustaz, anak yang hafal anak Al-Muluk, oh bagus. Baca Al-Muluk. Ulang lagi, habis pulang, selesai, ulang lagi. Nah, mudah-mudahan jauh dari itu. Kedua, hindari tidur sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh. Dan tidur Bapak Ibu, kecuali sakit itu beda lah kan. Usahakan jangan tidur. Usahakan. Kalau mau tidur juga, habis asar datang maghrib dulu. Maghrib datang Bapak Ibu baru tidur, sholat maghrib baru tidur gitu. Begitu juga dengan sholat subuh, habis sholat subuh jangan tidur sampai terbit matahari gitu. Dan orang suka tidur dua waktu itu tadi Bapak Ibu, asar dan subuh, itu mudah mendapat penyakit termasuk kolesterol dan gula Bapak Ibu. Emang enak tidur situ lemah. Ya Allah. Tolong mak. Selain akhir. Enak Bapak Ibu. Tapi kecuali dia kelainan apa dari malam tidur dia sampai jam 5 nggak bangun, jam 6, jam 7, jam 8 baru bangun. Gak apa-apa, dia nggak diawali dari bangun tadi. Ini maksudnya habis sholat subuh tuh jangan tidur dulu gitu. Aku kalau ngajar mulai subuh tengok banyak orang tidur. Ini dengar apa enggak orang tidur? Bukan usul Pak Anton. Ini dengar apa enggak aku cakap ini? Ku ceritakanlah masalah setan di masjid, bangun dia. Bangun ya, diceritakan setan di dalam masjid. Bangun ya. Apa bisa dibilang setan? Apa setan? Di masjid ta'lim ini paling banyak setan Bapak. Malaikat pun ada, setan juga banyak. Di usik-usiknya mata telinga kita, ini tak apa-apa lah. Namanya setan. Nah Bapak Ibu, kemudian apa lagi?
sujud maknanya takhusuan khusyuk. Makanya sebahagian perbuatan di dalam sholat itu jadi khusyuk adalah sujud. Sampai kata Nabi itu apa? Aqrabu ma yakunal abdu min rabbih sajidan fa aktsirud du'a. Yang teramat sangat dekat, akrab, yang paling dekat tuh. Apa di antara hamba dengan Tuhannya? Itulah sujud. Fa aktsirud du'a, perbanyaklah berdoa. Bapak Ibu, biasa orang buat ada dua tempat. Satu di sujud terakhir, yang kedua sehabis tahiyat akhir. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Lalu dia tambah doa. Yang dapat saya kasih fotokopinya. Bapak Ibu, ada saya kasih. Kurasa Bapak datang itu di masjid. Bapak kurang lupa. Ya, kata guru tadi begitu, lupa baca salawat sembahyang, ingat di mana kunci letak tadi ya ampun, sallallahu alaihi Muhammad. Oh iya, baru ingat ya. Kalau kunci, kalau ini di mana itu jadi orang. Mudah-mudahan nggak jumpa karena dia ngumpet karena berantem tadi, hilang historinya. Nah, bagaimana dengan sholat sunat? Silahkan perpanjang sujudnya. Tapi kalau sholat berjamaah nggak usah lama-lama Bapak Ibu. Ya, idza kabbara wa kabbir. Apabila imam telah bertakbir, maka hendaklah kalian bertakbir. Masa lama-lama Bapak Ibu, tidak bagus mengganggu orang namanya. Ya, ada lagi sholat mengganggu orang Bapak Ibu. Kembangnya tangannya ketika sujud karena kepala sikunya. Kalau nggak mikir-mikir Ustaz, tendang dia orang. Tak boleh Bapak Ibu berlebih-lebih. Ini tangan ini sejajar dengan lutut ketika kita sujud. Kemudian tangan jari ini tidak boleh lewat dari bahu. Kembangkan sedikit kalau nggak ada orang. Kalau ada orang, kucukkan. Itu. Ini betentang. Berlebih-lebih. Ini. Dari mana dapatnya? Nggak ngerti saya Bapak Ibu. Gue tengok di masjid. Ini salah jadi gue tengok orang sholat tak ada dalil dasarnya ya, tajo. Jadi sejajar dengan lutut ini jarinya tadi Bapak Ibu tangan gitu. Jangan melebihi dari bahu, jangan nutupi wajah, jangan. Dia terbuka, kepalanya terbuka Bapak Ibu. Ini agak kembangkan kalau sendirian, sunat kan gitu. Kalau wajib karena dekat sama orang jangan diginikan Bapak Ibu. Ini aja kucukkan dia. Bahkan kata Nabi, kata Abu Hurairah, kulihat Nabi ketika sholat itu di antara renggang tangannya itu seandainya lewatlah kambing kecil lewat Bapak Ibu. Saking lebarnya, lebar Bapak Ibu. Sujudnya di sana. Nah, jadi Bapak Ibu, itu takhusuan artinya apa? Khusyuk dia sholat itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأخواتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حتى يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد دائما أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأقوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأوصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا الله يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وعباداتنا وحاجاتنا وقراءاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا أعددنا لكل حول لا إله إلا الله ولكل هم وغم ما شاء الله ولكل نعمة الحمد لله ولكل رضاء وشدة شكر لله ولكل عجوبة سبحان الله ولكل ذنب أستغفر الله ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون ولكل ضيق حسبي الله ولكل قضاء وقدر توكلت على الله ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وما علمناه عالية لروح المصطفى صلى الله عليه وسلم
وثوابا مثل ثواب ذلك الأرواح سائر الأنبياء والمرسلين وثوابا مثل ثواب ذلك الأرواح أصحاب رسول الله أجمعين وثوابا مثل ثواب ذلك الأرواح تابعين وتابع التابعين من الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين والمسلمين وثوابا مثل ثواب ذلك الأرواح أهل هذه القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا لروحه ولوالدينا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انزل الرحمه والمغفره والنعمه والهدايه والتوفيق والهدايه والاستقامه على هذه الجماعه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك سلامه في ديننا وعافيه في جسدنا وزياده في علمنا وبركه في رزقنا وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم طول أمورنا وسخي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وعصم أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم اعصم عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم افتح لنا واحل البيت ابواب النعمه وابواب الرزق وابواب السلامه وابواب الخير وابواب الصحه وابواب السلامه وابواب الهدايه وابواب الجنه اللهم بنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم اهدنا ونجنا من القوم الكافرين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين واهدنا ونجنا من القوم المنافقين واهدنا ونجنا من القوم الحاسدين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وهدنا صراطا مستقيما ربنا لا تضع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعباده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم مولانا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد تقبل الله منكم